terpaksa bilang iya padahal sebenarnya kamu nggak setuju. Di sebuah ruang rapat, seseorang mengangguk pelan saat timnya sepakat dengan keputusan besar. Padahal di dalam kepalanya, ada 1000 keraguan yang berteriak. Tapi ia diam, karena takut dianggap pengganggu kesepakatan. Di rumah, seseorang mengiyakan pilihan pasangan, hanya karena tak ingin terjadi pertengkaran. Lalu, di antara sahabat, ada yang tertawa setuju, padahal hatinya sedang patah oleh kenyataan yang berbeda. Kenapa kita sering seperti ini? Kenapa kita mengangguk, walau hati berkata tidak? Karena dalam banyak ruang sosial, perasaan nyaman dianggap lebih penting daripada kejujuran. Karena harmoni seringkali dibangun dari kompromi yang terlalu dalam, hingga jati diri ikut larut dan tenggelam. Dan karena kita takut dianggap berbeda, takut kehilangan koneksi, takut disebut terlalu sensitif, atau terlalu keras kepala. Di balik setiap kata setuju, ada kemungkinan besar bahwa seseorang sedang mengorbankan dirinya. Dan ironisnya, kita hidup di budaya yang lebih menghargai kesamaan daripada kejujuran. Maka tak heran, makin banyak orang merasa terisolasi, bahkan ketika mereka dikelilingi oleh banyak persetujuan. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa menyenangkan orang lain adalah bentuk kebaikan, tapi tidak pernah diajarkan bahwa menyenangkan orang lain sambil mengabaikan suara diri sendiri, bisa menjadi bentuk pengkhianatan paling sunyi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar kita harus terus setuju, demi rasa aman yang palsu? Atau mungkin, kita sedang butuh keberanian untuk bilang, aku tidak sepakat, dan itu tidak apa-apa. Sejak kecil, kita belajar untuk tidak banyak membantah. Ketika orang dewasa berbicara, kita diajarkan untuk diam dan mendengarkan. Saat guru memberi arahan yang kita rasa tidak adil, kita disuruh patuh. Dan ketika pendapat kita bertolak belakang dengan mayoritas, kita disarankan untuk tidak membuat suasana jadi tegang. Maka pelan-pelan, kita belajar bahwa menyuarakan perbedaan adalah hal yang berisiko. Bahwa menjadi orang yang tidak sejalan itu artinya mengganggu keharmonisan. Budaya kita menjunjung tinggi sikap nerimo, yang seringkali disalahpahami sebagai bentuk kedewasaan. Padahal, bisa jadi itu hanyalah ketakutan yang dibungkus dalam kata sabar. Kita pun tumbuh dengan pola pikir, lebih baik menjaga suasana tetap tenang, daripada jujur soal isi hati yang tidak sepakat. Masalahnya, ketenangan yang dipaksakan ini menciptakan lapisan-lapisan relasi yang rapuh. Kita mulai membangun hubungan yang hanya nyaman di permukaan. Kita lebih sering menyembunyikan pikiran asli kita hanya agar tidak dianggap rewel atau bikin ribet. Kita mulai kehilangan kebebasan untuk berpikir dan merasa berbeda. Dan saat itu terjadi, suara diri kita mulai melemah. Sampai akhirnya, kita lupa bagaimana rasanya benar-benar jujur pada orang lain. Karena bahkan untuk jujur pada diri sendiri pun, kita mulai takut. Budaya diam ini bukan hanya mengakar di rumah, sekolah, atau tempat kerja, tapi juga di dalam pikiran kita sendiri. Suara di kepala kita pun mulai berkata, udahlah, ngikut aja. Jangan bikin ribet, atur aja nanti, yang penting semua senang. Tapi di balik semua itu, ada rasa kehilangan arah yang perlahan tumbuh. Karena dalam setiap diam yang kita pilih, ada bagian dari diri kita yang ikut hilang. Persetujuan yang palsu bukan hanya sekadar bohong kecil. Itu adalah keputusan diam-diam untuk mengubur suara kita sendiri demi kenyamanan orang lain. Dan seperti semua hal yang ditekan, ia tidak hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk meledak, dalam bentuk rasa frustasi, kebingungan, atau bahkan kehilangan identitas. Kita mulai merasa lelah tanpa alasan jelas. Karena energi kita habis untuk mempertahankan citra yang bukan diri kita, untuk terus mengiyakan sesuatu yang hati kita tolak. Dan itu melelahkan. Saat kamu terlalu sering setuju demi orang lain, kamu bisa mulai lupa apa yang kamu mau sebenarnya.
Kamu jadi ragu mengambil keputusan sendiri. Kamu merasa bersalah saat harus berkata tidak. Dan kamu terbiasa menyembunyikan bagian terdalam dari dirimu, karena takut ditolak saat menunjukkan yang sebenarnya. Orang lain mungkin merasa hubungan kalian baik-baik saja, tapi hanya kamu yang tahu betapa hampa rasanya dihargai karena versi diri yang kamu buat untuk menyenangkan mereka, bukan karena siapa kamu sebenarnya. Inilah harga yang diam-diam kita bayar, kehilangan diri demi diterima. Lebih jauh lagi, persetujuan palsu merusak relasi, karena semakin sering kamu berpura-pura setuju, semakin palsu juga hubungan yang kamu miliki. Tidak ada kemungkinan yang bisa tumbuh dari kepalsuan, dan tidak ada kepercayaan yang bisa bertahan dari berpura-pura. Jadi, pertanyaannya bukan cuma, apakah aku setuju dengan ini? Tapi juga, apakah aku sedang mengorbankan kejujuran demi kenyamanan? Dan jika iya, berapa lama lagi kamu sanggup bertahan? Kita sering mengira ketakutan kita berasal dari konflik. Tapi yang sebenarnya kita takutkan adalah kehilangan koneksi. Dalam hubungan apapun, keluarga, persahabatan, atau pekerjaan, penolakan bisa terasa seperti ancaman terhadap rasa diterima. Dan di masyarakat yang sangat menjunjung rasa kebersamaan, menjadi berbeda bisa terasa seperti dosa sosial. Itulah mengapa kita sering menghindari berkata tidak. Bukan karena kita tidak tahu apa yang kita rasakan, tapi karena kita takut dampaknya. Takut dianggap egois, takut dijauhi, takut disalahpahami, dan kadang, takut menyakiti orang yang kita sayangi. Ironisnya, justru dengan terus menyetujui yang tidak kita sepakatkan, kita malah menyakiti diri sendiri lebih dalam. Dan itu luka yang tidak terlihat. Rasa takut ini, seringkali berasal dari masa kecil. Ketika kita pernah dihukum karena jujur, ketika kita diminta-minta maaf walau bukan salah kita, ketika berkata tidak mau dianggap melawan. Pelajaran itu tertanam dalam tubuh dan jiwa. Dan saat dewasa, ia muncul dalam bentuk kompromi yang kita lakukan tanpa sadar, hanya agar tetap disukai. Tapi begini, rasa takut itu tidak akan hilang dengan terus menuruti semua orang. Rasa takut itu hanya akan mengecil ketika kita mulai berani berkata jujur, meski suara kita bergetar. Karena kejujuran bukan tentang keras kepala, bukan tentang melawan, tapi tentang menghormati suara hati yang terlalu lama dikorbankan demi kenyamanan semu. Menolak bukan berarti kamu jahat, itu berarti kamu peduli. Peduli pada dirimu sendiri, dan peduli pada hubungan yang dibangun dari keaslian, bukan kepura-pura. Tapi apa arti harmoni, jika hanya satu pihak yang terus mengalah? Apa gunanya tenang di luar, kalau di dalam diri kita sedang berteriak karena tidak didengar? Kita sering disanjung karena sabar, karena bisa menengahi, karena gak suka ribut. Tapi di balik itu, kita juga sering merasa kosong, karena kehadiran kita hanya dihargai ketika kita bisa mengiyakan segalanya. Menjaga harmoni bukan berarti menahan semua perbedaan. Bukan berarti selalu setuju, dan bukan berarti kita harus rela jadi tembok peredam konflik untuk semua orang. Karena ketika kita terus-menerus diam demi menjaga suasana, kita tidak sedang menjaga hubungan. Kita sedang menyelamatkan ilusi bahwa semua baik-baik saja, ilusi bahwa kita bisa terus menahan. Padahal manusia tidak diciptakan untuk selalu selaras. Ketidaksepakatan adalah bagian alami dari hidup. Dari situ muncul pertumbuhan, dari situ muncul kejujuran, dan dari situ pula muncul hubungan yang nyata. Tapi untuk sampai ke titik itu, kita perlu berani berdiri di antara dua ekstrim, antara menjaga kedamaian dan menjaga integritas diri. Itulah batasnya. Saat kamu mulai merasa lelah, bingung, kehilangan arah, bisa jadi kamu sedang berada terlalu jauh di sisi menyenangkan semua orang.
Banyak orang takut berbeda pendapat karena mereka membayangkan konflik sebagai sesuatu yang keras, panas, dan menyakitkan. Padahal, konflik tidak harus seperti itu. Perbedaan tidak harus diucapkan dengan nada tinggi, dan keberanian tidak harus ditunjukkan dengan teriakan. Terkadang, kalimat yang paling kuat adalah kalimat yang disampaikan dengan tenang, tapi tidak tergoyahkan. Aku mengerti sudut pandangmu, tapi aku punya pandangan berbeda. Sesederhana itu, dan sedalam itu dampaknya. Tantangan terbesar bukan bagaimana menyuarakan perbedaan, tapi bagaimana melakukannya tanpa kehilangan rasa hormat kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Kita sering berpikir bahwa jika kita berkata jujur, maka orang lain pasti akan tersinggung. Tapi kadang, itu hanya asumsi dari rasa takut yang belum pernah diuji. Karena ketika kamu menyampaikan perbedaan dengan hati yang terbuka, dengan bahasa yang tidak menyerang, dengan sikap yang tidak ingin menang sendiri, maka bahkan pendapat yang paling bertolak belakang pun bisa didengar. Menyampaikan ketidaksepakatan bukan tentang mengubah pikiran orang lain. Itu tentang menghargai suara kita sendiri. Itu tentang mengembalikan keseimbangan dalam relasi, agar tidak selalu satu pihak yang mengalah. Dan itu bisa dimulai dari hal kecil, mengatakan apa yang kita rasakan. Menyatakan pendapat tanpa perlu membenarkan semuanya. Mengungkapkan perbedaan tanpa niat menghakimi. Karena pada akhirnya, yang membuat relasi bertahan bukanlah kesamaan pandangan, tapi keberanian untuk saling bicara, meski berbeda arah. Bukan siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling jujur, dan tetap menghormati. Ada satu hal yang jarang kita sadari, bahwa berkata jujur, meski berisiko menyakiti, adalah bentuk cinta yang tidak semua orang sanggup berikan. Jauh lebih mudah untuk pura-pura setuju. Jauh lebih nyaman untuk mengangguk dan ikut arus. Tapi itu bukan kepedulian. Itu hanya bentuk lain dari pelarian. Dari tanggung jawab untuk hadir sepenuhnya, dalam hubungan yang sehat dan jujur. Kita sering berpikir bahwa menjaga perasaan orang lain berarti menyembunyikan kebenaran. Tapi justru sebaliknya, ketika kita berani jujur, kita sedang mempercayakan hubungan itu untuk berkembang. Kita percaya bahwa hubungan yang kuat bisa menampung perbedaan. Bahwa hubungan yang sehat bukan yang selalu sepakat, tapi yang mampu menerima suara satu sama lain tanpa harus saling mengalahkan. Dan itulah makna sebenarnya dari kepedulian. Bukan selalu menyenangkan orang lain, tapi mengajak mereka melihat kenyataan bersama dengan empati. Karena ketika kita menyembunyikan ketidaksepakatan, kita bukan hanya menipu mereka, tapi juga menipu diri kita sendiri. Berani berkata, aku tidak setuju, dan aku tetap peduli, adalah bentuk cinta yang dewasa. Karena ia datang bukan dari ego, tapi dari keinginan untuk membangun hubungan yang jujur dan saling menghargai. Mulai hari ini, izinkan dirimu untuk tidak selalu setuju. Izinkan dirimu untuk berbeda, dan izinkan hubunganmu menjadi ruang yang bisa menampung perbedaan, tanpa harus kehilangan keaslian. Karena pada akhirnya, persetujuan sejati bukan datang dari rasa takut, tapi dari keberanian untuk jadi diri sendiri.